Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi pencemaran udara di mata kuliah kualitas udara. Sebelumnya, perkenalkan dulu nih. Nama saya Mirza Sofarizky Taqwa Putra dengan NIM J0332021191, kelas AP2. Nah, kita akan membahas yang pertama itu adalah analisis kondisi udara ambien dan indoor. Nah, dari kondisi udara indoor atau di dalam rumah, terlihat ada 3 nih. Yang pertama itu adalah kebauan. Kebauan ini dihasilkan dari bertumpuknya baju-baju. Sehingga baju-baju ini kan baju-baju kotor itu kan lembab. Jadi bakal menghasilkan kebauan. Kemudian adalah gas. Gas ini ditimbulkan dari aktivitas memasak. Jadi kebetulan untuk aktivitas memasak ini kan kita lihat juga cukup aktif ya. Jadi makanya di dalam rumah ini cukup menghasilkan gas rumah tangga yang berbahaya gitu. Kemudian kondisi yang ketiga itu adalah kondisinya berdebu. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa di tepi-tepi dindingnya itu banyak debu karena aktivitas dari rumah ini kan mungkin ada yang keluar, ada yang masuk gitu. Ada juga aktivitas seperti merokok gitu, makanya debu-debu ini tuh banyak gitu. Diperparah dengan menumpuknya barang-barang sehingga debu-debu yang ada tuh malah berlindung ataupun berada di bagian dalam dari tempat-tempat ataupun barang-barang yang bertumpuk di rumah ini. Kemudian untuk kondisi udara outdoor-nya ataupun ambiennya itu ada 3 kondisi. Yang pertama kondisinya berdebu. Nah, kondisinya berdebu ini mungkin bisa disebabkan oleh aktivitas di depan rumah ya. Mungkin kan banyaknya kendaraan yang lewat gitu. Nah, bisa dilihat juga dari gambar ini bahwa kondisinya cukup berdebu karena terlihat dari catnya ini juga luntur ya, tapi itu banyak debu di bagian bawahnya ini. Dan juga bisa lihat di bawahnya juga banyak banget debu. Kemudian kebisingan ini dihasilkan dari motor yang menggunakan knalpot tidak standar. Jadi bakal menimbulkan kebisingan. Nah, tapi motor ini juga bisa menimbulkan asap gitu. Asap yang cukup banyak juga karena motor ini tuh tidak menggunakan knalpot standar ya. Kemudian dari kondisi ketiga itu kondisi di depan rumah atau di luar rumahnya itu adalah bau gitu. Jadi bisa terlihat dari banyaknya sampah nih, maka kondisi depan rumah ini cukup bau gitu dan mengganggu ya. Itu bakal menjadi salah satu kondisi tercemarnya dari udara ambien di depan rumah. Nah, kemudian kita akan membahas analisis parameter pencemarnya. Nah, untuk parameter indoor atau parameter kualitas udara dalam ruangan itu diukur secara garis besar dibagi menjadi 2 kategori, yaitu non biologis dan biologis. Parameter non biologis terdiri dari temperatur, kelembapan relatif, partikulat, PM25, dan CO2 atau karbon dioksida. Kemudian untuk temperatur dan kelembapan relatif di udara dalam ruangan merupakan salah satu ataupun dua parameter kualitas udara dalam bangunan yang paling mudah dan paling mudah diukur. Kemudian untuk parameter ambien atau luar ruangan atau outdoor itu memiliki beberapa jenis polutan nih yang termasuk dalam parameter tersebut. Ada polutan karbon monoksida, timbal, nitrogen dioksida, ozon, partikulat PM25, PM10, dan sulfur dioksida yang memiliki baku mutu masing-masing. Jadi bisa dikatakan kalau misalkan kualitas udaranya itu bermasalah kalau misalkan karbon monoksida salah satu jenis polutannya itu melebihi batas mutu. Oke, kita next. Kita akan membahas terkait identifikasi sumber pencemarnya. Nah, yang pertama itu sumber pencemar dari indoor. Nah, sumber pencemar terbesar yang ada di dalam rumah ini atau indoor adalah gas karbon dioksida. Karbon dioksida ini dihasilkan dari gas rumah tangga yang merupakan hasil dari aktivitas memasak, karena tidak mungkin nih kita memasak itu tidak menggunakan gas ya. Kalau misalkan kompornya kompor gas gitu. Nah, hal ini terlihat dari penuhnya tungku kompor.
yang menggunakan tungku kompornya ini cukup penuh gitu. Banyaknya wajan juga, jadi itu aktivitasnya bisa kita nilai atau kita simpulkan bahwa aktivitas aktivitas memasak di rumah ini tuh cukup aktif gitu ataupun cukup tinggi, sehingga bakal menghasilkan pencemar udara yang cukup tinggi gitu, karena bisa jadi gas rumah tangganya itu kan menghasilkan gas karbon dioksida ya, maka gas karbon dioksidanya itu bisa jadi telah melebihi batas baku mutu. Oke, kita next. Nah, kemudian itu untuk sumber pencemar outdoor atau ambien. Nah, bisa dilihat hasil sumber pencemar itu terbesarnya itu berasal dari asap motor. Nah, asap motor atau gas buang kendaraan itu menghasilkan polutan seperti karbon monoksida, CO, kemudian berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen atau OX, dan sulfur, serta partikulat debu yang termasuk seperti timbal. Nah, apalagi motor yang digunakan ini kan menggunakan knalpot racing ya, ataupun knalpot tidak standar gitu. Maka nilai bisa disimpulkan atau bisa disimpulkan bahwa kemungkinan besar nilai baku mutunya itu setelah nilai jenis polutannya itu telah melebihi baku mutu gitu, termasuk dari karbon monoksida, nitrogen, timbal hingga sulfurnya itu mungkin melebihi dari baku mutu. Maka bisa dikatakan bahwa sumber pencemar outdoor atau ambien terbesar dari rumah ini adalah dari rumah ini ataupun dari luar ruangan, dari depan rumah ini ataupun di luar ruangan adalah asap motor. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.